Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Luar biasa baik dimanapun kita berada hari ini. Saya mau katakan adik-adik luar biasa. Ya, hari ini kembali lagi kita akan memberikan yang terbaik bagi Allah kita lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat firman Tuhan, lewat aktivitas hari ini bersama dengan Kakak Yenti dan ada juga Mama Heti yang luar biasa. Dan saya mau pesan bagi adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan malas untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi ibadah itu membuat kita kuat. Ibadah itu mengandung kuasa Tuhan, mengandung janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oke, jangan lama-lama, kita mau siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Halo adik-adik, semuanya semangat untuk memuji nama Tuhan. Berikan yang terbaik ya. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji apa? Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mau lagi? Oke. Ayo semuanya, sudah semangat. Tuhan Yesus pasti bangga. Udah siap? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, mari kita naikkan satu pujian yang menyatakan bahwa tidak sekalipun Tuhan melupakan kita. Dia menuntun langkah kita. Kita tidak pernah sendiri karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janganlah pernah menyerah adik-adik sampai melihat Tuhan bekerja. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata.
percaya, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu.
Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus. Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah adik-adik, kita jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu anak Genta. Kali ini bersama Mama Heti yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Judulnya adalah Tuhan Membangkitkan. Kita bersama-sama akan belajar dari kisah Lazarus dibangkitkan, terambil dari Yohanes 11 ayat pertama sampai dengan 44. Namun sebelum kita melanjutkannya, mari kita mau lipat tangan kita mau minta Roh Kudus memimpin supaya kita mengerti firman Tuhan ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk kesempatan ini. Kami boleh Tuhan izinkan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati Mama Heti, berkati adik-adik yang ada di rumah, sehingga kami semua boleh dibukakan hatinya untuk mengerti cerita firman ini, untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, bahkan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Mama Heti mau tanya nih, siapa di antara kalian, adik-adik yang ada di rumah, mempunyai sahabat atau teman dekat? Iya, Mama Heti percaya bahwa kita semua pasti punya teman dekat, punya sahabat. Untuk apa? Kita bisa bercerita yang sedih-sedih sama-sama, kita bisa bercerita yang senang-senang bersama-sama, kita bisa happy bersama-sama, kita bisa ketawa bareng-bareng. Nah, itu fungsinya sahabat. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki 3 orang sahabat atau teman dekat, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka bertiga ini tinggal di kota Betania. Mereka adalah kakak beradik. Mereka bertiga bersama Tuhan Yesus saling mengasihi, saling mensupport satu dengan yang lain. Namun sayangnya, suatu waktu Lazarus menderita sakit keras dan akhirnya harus meninggal. Kabar kematiannya disampaikan oleh Maria dan Marta kepada Tuhan Yesus, karena pada saat itu Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka di Betania. Tuhan Yesus saat mendengar, Tuhan Yesus sedih. Singkat cerita, akhirnya setelah 4 hari kematian Lazarus, Tuhan Yesus datang menjenguk. Sewaktu Tuhan Yesus bertemu dengan Maria dan Marta, mereka berdua menangis sedih karena mereka telah kehilangan saudara mereka, yaitu Lazarus. Mereka menangis di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau saat itu Engkau ada, mungkin saudara kita tidak akan mati. Tapi apa kata Tuhan? Jangan sedih, Lazarus saat ini sedang tertidur. Wow, kata Tuhan Yesus, tertidur adik-adik. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mereka pergi ke kubur Lazarus. Tuhan Yesus memerintahkan untuk mengangkat batu yang menutupi pintu kubur. Lalu Tuhan Yesus menengadahkan kepalanya ke langit dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga.
Kemudian dengan suara yang keras, dia berteriak, "Lazarus, marilah keluar." Apa yang terjadi adik-adik? Lazarus bangkit, Lazarus keluar, berjalan dengan kain kafan masih melilit di badannya. Nah, adik-adik, Mama Heti mau bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah, siapa yang membangkitkan Lazarus? Siapa yang menghidupkan Lazarus dari ketika kita dengar cerita firman tadi? Iya, betul. Tuhan Yesus yang melakukannya. Kenapa Mama Heti? Kok bisa? Yes, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup melakukannya. Dia membangkitkan Lazarus yang tadinya sudah mati menjadi hidup kembali. Nah, adik-adikku sekalian, ketika kita sudah mengetahui Tuhan Yesus mampu, Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang tadi sudah mati menjadi hidup kembali, apakah kita masih ragu terhadap Tuhan Yesus? Apakah kita masih khawatir kepada Tuhan Yesus? Tidak. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu lagi kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup. Orang mati Tuhan Yesus sanggup membangkitkan. Lalu kalau kehidupan kita yang perlu pertolongan Tuhan Yesus pasti juga akan menolong. Menolong Mama Heti, menolong adik-adik yang ada di rumah. Nah, satu perkataan Tuhan Yesus yang harus adik-adik ingat adalah, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara di luar pikiran kami, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati hidup kami, agar kami boleh menjadi berkat. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas kita hari ini. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan, walaupun hanya lewat online Tuhan Yesus. Tapi terima kasih. Lewat firman-Mu hari ini Tuhan, sangat dan sangat memberkati kami Tuhan Yesus. Kuatkan kami Tuhan, agar kami bisa menjalani hidup kami dengan penuh sukacita Tuhan. Walaupun Tuhan saat ini Tuhan banyak masalah, banyak tantangan dalam hidup kami yang kami hadapi Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang akan memenangkan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kakak-kakak pembina yang hari ini sudah menyediakan waktu mereka Tuhan untuk kami.
Terima kasih berkati kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah, dimanapun keberadaan kami hari ini Tuhan. Tuhan lindungi kami Tuhan. Masa depan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Studi kami Tuhan, kami serahkan semua itu ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, menolong, dan bahkan menjadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bangsa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, pandemi yang luar biasa yang menimpa bangsa kami Tuhan, tapi kami tidak takut karena kami punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau campur tangan-Mu di bangsa ini, pulihkan negeri kami ini Tuhan dari segala malapetaka bahaya yang menimpa bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menolong kami Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Engkau menyediakan setiap apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa, ini ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan bersyukur. Mari yang percaya kepada Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya, sudah menyediakan waktu untuk beribadah. Dan untuk kakak-kakak juga yang luar biasa, terima kasih untuk hari ini. Biarlah lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat firman kita hari ini, terus menjadikan kita kuat, terus menjadikan iman kita terus bertumbuh, dan kita terus berharap hanya kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Terima kasih untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan menolong setiap kita dimanapun kita berada. Haleluya. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.